Perkenalkan, nama saya Marcella Dewi Naratu dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 200211007 dari kelas 20 B1A R2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi. Pengertian profesi dan profesional. Semakin banyak muncul kelompok atau individual yang mengidentifikasikan dirinya sebagai penyandang suatu profesi tertentu atau mengaku seorang profesional. Di lapangan praktik dikenal juga dengan dua jenis, yaitu profesi khusus dan profesi luhur. Seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan yang tinggi, atau hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, memiliki skill atau kemampuan. Yang kedua, memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat. Yang kelima, otonomisasi organisasi profesional. Yang keenam, menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur. Prinsip-prinsip etika profesi. Seorang profesional dalam melakukan tugas dan kewajiban selalu berkaitan dengan kode etik profesi dan kode perilaku sebagai standar moral, tolak ukur, atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajiban masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam suatu organisasi lembaga yang diwakilinya. Khususnya profesional humas memiliki kualifikasi kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis, ethical sensibility. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis, ethical reasoning. Yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis, ethical conduct. Yang keempat, kemampuan untuk kepemimpinan yang etis, ethical leadership. Pernyataan humas, PR statement, bersifat konotatif. Sebelumnya, untuk menanggapi isu atau berkembangnya berita negatif di masyarakat, khususnya menghadapi konfirmasi dari pihak pers, merupakan perkara yang tidak sulit. Artinya, tetap memberikan pernyataan, tetapi gunakan jawaban pernyataan yang diplomatis dan argumentatif rasional. Biasanya kesulitan itu timbul karena pihak humas atau pejabat bersangkutan sudah emotif dan a priori atau curiga terlebih dahulu terhadap media massa. Kadang pihak pejabat tinggi, pengusaha, atau eksekutif bermasalah tersebut secara overacting, memasang atau dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya untuk menghindari serbuan pers yang sering kita saksikan di layar kaca, yang sering dipontang-panting dengan wajah penuh ketakutan untuk menghindari kejaran para wartawan. Hal ini merupakan suatu tindakan yang diprihatinkan karena ketidakmengertiannya tentang fungsi dan peranan pers menjadi berita yang sekaligus mewakili kepentingan hak publiknya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan, organisasi, kriteria, kreatif, dan konseptor. Etika penulis PR terdiri dari 5 prinsip moral dalam teknik penulisan di berbagai media publikasi sebagai berikut. Yang pertama, truthfulness, yaitu nilai-nilai kepercayaan yang selalu tertuang dalam bahan material publikasi. Tidak hanya substansi isi penulisan informasi harus lengkap, tetapi juga harus mengandung persuasif yang memiliki prinsip-prinsip etika. Yang kedua, authenticity, yaitu keaslian atau autentik bagi pihak praktisi PR yang akan mengeluarkan informasi atau pesan-pesan persuasif. Yang ketiga, respect,
yaitu menghargai dan menghormati martabat pihak khalayak pembaca sebagai personal yang memiliki tingkat perbedaan kemampuan intelektual tertentu, itu tetap memperoleh informasi yang layak, seperti yang diinginkan sama dengan pembaca yang terdidik lainnya. Yang keempat, equity. Ekuitas atau hak kewajaran dalam prinsip-prinsip keadilan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif yang baik kepada khalayak publiknya. Yang kelima, social responsibility, yaitu secara proaktif, praktisi PR selalu menampilkan prinsip-prinsip etika dalam hal memberikan kontribusi dengan cara-cara yang etis. Contoh kasus, dalam menjalankan tugas yang diamanahkan, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau menyalahgunakan profesi untuk hal yang negatif. Contoh kasusnya, seperti kisah dosen yang menyarankan mahasiswanya memberi uang untuk menjamin mendapatkan nilai yang bagus. Itu adalah hal yang dilarang karena tidak jujur saat memberi nilai. Pembelajaran yang bisa dapat diambil dari kasus ini yaitu kita sebagai makhluk hidup harus memiliki etika yang baik dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari, seperti menjaga sikap dan perilaku, saling menghargai, menghormati, dan sopan antar sesama manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.